Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Polemik tentang nasab atau garis keturunan habaib di Indonesia akhir-akhir ini semakin mengemuka di ruang publik. Diskusi yang mestinya berada dalam ranah akademis mengenai metodologi pencatatan nasab, validitas sumber sejarah, serta otoritas lembaga pencatat justru sering terjebak dalam kubangan sentimen emosional. Perdebatan di media sosial, forum publik, hingga ceramah keagamaan lebih banyak dipenuhi dengan ujaran bernuansa suku, golongan, atau bahkan serangan personal, ketimbang mengedepankan data, referensi, dan argumentasi ilmiah. Padahal jika kita jujur, hanya segelintir orang yang benar-benar mengakses karya akademik seperti tesis Kiai Imaduddin tentang kritik nasab. Mayoritas umat hanya mendengar potongan narasi dari video pendek atau potongan ceramah, sehingga yang lahir bukan diskursus akademik, melainkan perdebatan emosional yang mudah tersulut. Hal ini menciptakan kondisi di mana publik lebih percaya pada narasi viral ketimbang kajian serius yang penuh catatan ilmiah. Fenomena ini semakin kompleks ketika dikaitkan dengan peran tokoh-tokoh habaib di Indonesia sejak era 2000-an. Nama Habib Rizik Syihab misalnya melejit bersama Front Pembela Islam atau FPI. Organisasi ini dikenal lantang menegakkan moralitas publik, namun juga sering menimbulkan benturan, terutama dengan Banser NU. Ketegangan tersebut membuka babak baru dalam relasi habaib dan ormas Islam lainnya. Simbol habaib yang sebelumnya identik dengan kesalehan dan kelembutan mulai terbelah dalam citra. Di satu sisi dianggap pejuang Islam, di sisi lain dianggap pemicu konflik. Situasi kian rumit dengan munculnya Habib Bahar bin Smith yang dikenal melalui retorika keras dan kasus-kasus kekerasan yang terekspos media. Tindakan persekusi dan ujaran kontroversial membuat sebagian umat Islam merasa resah. Disinilah dilema muncul. Di satu sisi, kecintaan umat kepada Nabi Muhammad begitu besar, sehingga ada rasa sungkan, bahkan takut untuk mengkritik keturunan beliau. Di sisi lain, perilaku yang dianggap menyimpang dari ajaran Rasulullah menimbulkan luka dan kekecewaan. Sungguh ironis karena Nabi Muhammad sendiri justru terbuka terhadap kritik. Sejarah mencatat bagaimana Rasulullah bersedia berdiskusi dengan para sahabatnya, bahkan menerima masukan mereka. Dalam peristiwa Perang Uhud misalnya, Nabi semula memiliki strategi tertentu, namun menerima pendapat mayoritas sahabat meski akhirnya berujung kekalahan. Nabi tidak menyalahkan para sahabat, bahkan menjadikan peristiwa itu sebagai pelajaran bersama. Hal ini menunjukkan bahwa keteladanan Nabi bukan pada klaim otoritas absolut, melainkan pada kebijaksanaan dalam menerima koreksi. Sayangnya, sebagian umat justru memosisikan habaib seolah tak tersentuh kritik. Padahal status keturunan tidak otomatis mencerminkan akhlak atau kapasitas keilmuan. Disinilah relevansi pernyataan Presiden keempat RI, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, yang menegaskan bahwa penghormatan kepada habaib penting, tetapi tidak boleh mengaburkan kewajiban menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Menghormati keturunan Nabi tidak boleh berarti membiarkan penyimpangan yang justru merugikan umat. Pandangan serupa disampaikan Quraisy Shihab yang berulang kali menekankan bahwa akhlak Rasulullah lah yang menjadi teladan utama umat Islam, bukan semata status biologis. Jika akhlak terabaikan, maka keturunan tidak lagi menjadi nilai tambah yang memuliakan. Sebaliknya, bisa menjadi beban moral yang justru memperburuk citra Islam. Dalam konteks lebih luas, polemik nasab ini tidak bisa dilepaskan dari dinamika sosial politik Indonesia pasca reformasi. Identitas keagamaan semakin sering dijadikan komoditas politik. Robert Hefner, seorang antropolog dan sosiolog yang meneliti Islam di Indonesia, menyebut bahwa pasca Orde Baru, Islam mengalami kebangkitan identitas politik. Habaib dengan simbol nasabnya itu sering dimanfaatkan dalam arena politik elektoral sehingga ketegangan semakin sulit diurai. Dari paparan di atas terlihat jelas bahwa persoalan ini jauh melampaui ranah akademis. Ia telah menyentuh emosi, politik, dan bahkan ekonomi umat. Karena itu, menyelesaikan polemik nasab tidak cukup dengan memperbanyak debat atau sekedar menuding adanya adu domba dari pihak luar. Jalan keluar yang lebih substantif adalah dengan introspeksi kolektif dan perbaikan akhlak sosial politik umat Muslim Indonesia. Melanjutkan opini sebelumnya,
saya ingin mengajak kita semua untuk menengok lebih dalam. Polemik nasab yang akhir-akhir ini ramai di ruang publik seharusnya tidak hanya dipahami sebagai konflik horizontal antar kelompok, melainkan sebagai cermin besar untuk menguji kedewasaan umat Islam di Indonesia. Sayangnya, pola yang kerap muncul adalah kecenderungan untuk mencari kambing hitam eksternal, intelijen, barat, atau konspirasi global, alih-alih melakukan evaluasi diri. Padahal Nabi Muhammad SAW sendiri mengajarkan bahwa musibah besar pertama-tama harus dilihat sebagai cermin untuk memperbaiki diri. Al-Quran menegaskan, Inna allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Artinya, perubahan sejati berangkat dari introspeksi kolektif, bukan dari paranoia terhadap musuh imajiner. Salah satu persoalan yang patut direfleksikan adalah pola kaderisasi di kalangan habaib. Sejak kecil, sebagian dari mereka menerima penghormatan berlebihan, cium tangan, duduk di tempat terhormat, hingga dianggap lebih suci hanya karena nasab. Praktik ini, meski lahir dari cinta kepada Nabi, bisa menimbulkan efek samping, terbentuknya otoritas palsu. Sosiolog Pierre Bourdieu menyebut fenomena ini sebagai modal simbolik, yakni legitimasi yang bukan berasal dari kompetensi nyata, melainkan dari status sosial yang diwariskan. Modal simbolik ini seringkali diterjemahkan menjadi otoritas keagamaan, meski tidak selalu ditopang oleh kapasitas intelektual atau spiritual yang memadai. Akibatnya ada individu yang lebih disegani karena habibnya ketimbang karena ilmu dan akhlaknya. Robitoh Alawiyah sebagai lembaga resmi pencatat nasab habaib sebenarnya memikul tanggung jawab besar menjaga martabat sekaligus membangun citra habaib yang rahmatan lil alamin. Namun dalam praktiknya, lembaga ini kerap disorot. Isu sertifikat nasab yang beredar beberapa waktu lalu memunculkan kontroversi. Apakah status keturunan dijadikan semacam modal sosial ekonomi baru yang bisa dikapitalisasi? Meski di satu sisi Robitoh berusaha melakukan pencatatan genealogis yang sistematis, di sisi lain masyarakat melihat ada jurang besar antara idealitas dan realitas. Sejauh mana lembaga ini mampu mendorong habaib menjadi figur moral, bukan sekedar simbol genealogis, masih menjadi tanda tanya besar. Memasuki era digital, khususnya pasca 2020-an hingga kini, September 2025, diskursus tentang privilege habaib semakin terbuka. Media sosial menjadi arena di mana masyarakat, khususnya generasi muda, berani mempertanyakan, apakah gelar habib otomatis layak dihormati? Ataukah penghormatan harus didasarkan pada integritas personal? Fenomena lainnya adalah menguatnya gerakan muda Islam egaliter yang lebih menekankan peran kiai lokal, ustadz pesantren, dan intelektual muslim dibanding garis keturunan. Mereka melihat Islam bukan sebagai sistem feodal, melainkan sebagai agama meritokratis, yang mulia adalah yang paling bertakwa, bukan yang paling biru darahnya. Di sisi lain, isu nasionalisme juga menguat. Banyak yang mulai menekankan pentingnya tokoh lokal, seperti kiai-kiai kampung, guru ngaji, hingga ulama pesantren yang sehari-hari mendidik masyarakat tanpa sorotan kamera. Mereka adalah pilar keislaman Indonesia yang tidak kalah mulia meski tidak membawa gelar habib. Suara-suara kritis, Buya Syafi'i Ma'arif dan akademisi barat. Almarhum Buya Syafi'i Ma'arif pernah mengingatkan tentang bahaya feodalisme dalam agama, ketika umat terlalu tunduk pada simbol status sosial dan melupakan substansi ajaran Islam. Dalam pandangannya, feodalisme agama bukan hanya mengaburkan rasionalitas, tetapi juga mengerdilkan akhlak. Senada dengan itu, akademisi seperti Martin van Bruynesen mencatat bahwa Islam Nusantara sebenarnya kaya dengan pluralitas tradisi dan otoritas. Tidak ada satu golongan yang bisa mengklaim monopoli kebenaran atau otoritas tunggal. Justru kekayaan Islam di Indonesia lahir dari interaksi antara habaib, kiai pesantren, tarekat lokal, hingga tradisi intelektual modern. Lalu bagaimana keluar dari polemik ini? Ada beberapa langkah yang bisa ditawarkan. 1. Transparansi peran habaib.
Habaib perlu menunjukkan kiprah yang konstruktif, bukan sekedar memelihara simbol genealogis. Kehadiran mereka seharusnya memperkuat ukhuwah, bukan menambah luka sosial. 2. Edukasi publik berbasis akademis. Penelitian-penelitian serius seperti karya Kiai Imaduddin ini harus diperluas aksesnya, agar masyarakat bisa menilai secara jernih. Diskursus nasab tidak boleh hanya berhenti di level katanya, tetapi mesti menyentuh data dan analisis ilmiah. 3. Kembali ke teladan Nabi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dihormati bukan semata karena keturunannya, melainkan karena akhlaknya yang agung. Beliau terbuka pada kritik, bermusyawarah dengan sahabat, bahkan bersedia menerima koreksi. Inilah spirit yang harus diwariskan, bukan sekedar romantisasi nasab. Pada akhirnya, perdebatan nasab hanyalah satu fragmen kecil dari dinamika umat. Jika kita mampu menjadikannya sebagai momentum introspeksi, maka ia bisa menjadi pintu menuju kematangan spiritual dan sosial. Tetapi jika dibiarkan terjebak pada sentimen, ia hanya akan menambah luka polarisasi. Umat Islam di Indonesia harus ingat, ukhuwah lebih penting daripada status, ilmu lebih tinggi daripada garis darah, dan akhlak lebih agung daripada simbol. Semoga kita semua mampu meneladani Nabi Muhammad SAW dengan akhlak mulia, menerima kritik dengan lapang dada, dan menjaga persaudaraan di atas segala perbedaan. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.